Yuk guys, buat kamu yang ngaku fans Arsenal sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih. Semoga Arsenal juara. Arsenal sukses meraih kemenangan tipis 1-0 atas Crystal Palace pada Minggu malam, sekaligus menandai tonggak sejarah penting di Premier League. Meski bukan penampilan terbaik musim ini, tim asuhan Mikel Arteta menunjukkan permainan disiplin dan matang untuk memastikan 3 poin. Gol tunggal Eberechi Eze di babak pertama menjadi pembeda dengan pertahanan Arsenal kembali tampil solid seperti ciri khas mereka musim ini. Kemenangan tersebut menjadi yang kelima secara beruntun di semua kompetisi sepanjang Oktober dan seluruhnya diraih dengan catatan nirbobol. The Gunners bahkan hanya menghadapi 1 tembakan tepat sasaran dalam 3 laga liga terakhir, bukti betapa kuatnya lini belakang mereka. Menurut catatan resmi Premier League, Arsenal kini menorehkan 700 kemenangan di kompetisi ini, menjadikan mereka klub kedua dalam sejarah yang mencapai angka tersebut setelah Manchester United 760. Musim ini, Arsenal juga menjadi tim dengan jumlah kemenangan terbanyak, yakni 7 dari 9 laga pembuka. Konsistensi luar biasa ini membawa mereka unggul 7 poin atas juara bertahan dan 6 poin di depan Manchester City. Pertahanan kokoh menjadi kunci keberhasilan dengan Arsenal mencatatkan jumlah clean sheet terbanyak dan kebobolan paling sedikit sejauh ini. Meski begitu, Arteta tetap waspada terhadap tantangan ke depan. Periode padat akhir tahun selalu menjadi ujian bagi kedalaman skuad, terlebih setelah cedera yang menimpa William Saliba dan Declan Rice di laga terakhir. Namun, berbeda dari musim-musim sebelumnya, Arsenal kini tampak lebih siap menghadapi tekanan. Rekrutan musim panas memperkaya kualitas dan kedalaman di setiap lini, memungkinkan rotasi tanpa penurunan performa. Dengan fondasi pertahanan yang kokoh, serangan yang terus membaik, serta momentum historis dari kemenangan ke-700 ini, para pendukung Arsenal pantas menatap sisa musim dengan penuh optimisme. Arsenal melanjutkan tren positif mereka dengan kemenangan tipis 1-0 atas Crystal Palace di Premier League yang menjadi kemenangan ke-7 beruntun di semua kompetisi. Hasil itu membuat The Gunners unggul 4 poin di puncak klasemen, namun kini fokus beralih ke babak keempat Carabao Cup melawan Brighton and Hove Albion di Emirates Stadium. Laga ini diprediksi tak akan mudah. Dalam 5 pertemuan terakhir, Arsenal hanya 2 kali menang atas Brighton. 2 pertemuan di Liga musim lalu bahkan berakhir imbang, meski Arsenal sempat unggul lebih dulu. Arteta pun menegaskan pentingnya laga ini untuk menjaga momentum, sembari menurunkan sejumlah pemain pelapis. Kepa Arrizabalaga diperkirakan kembali mengisi posisi kiper utama di ajang piala. Di lini belakang, Ben White, Christian Mosquera, Piero Hincapié, dan Miles Lewis-Kelly kemungkinan tampil sejak menit awal. Hincapié berpeluang melakoni debut penuhnya setelah tampil sebagai pengganti di beberapa laga. Martin Zubimendi kemungkinan diistirahatkan, memberi tempat bagi Christian Norgard untuk memimpin lini tengah bersama Mikel Merino, sementara Declan Rice dikabarkan masih menepi karena cedera ringan. Di sektor serang, Eberechi Eze akan tetap menjadi pengatur serangan dengan Ethan Nwaneri berpeluang tampil di sisi kanan, menggantikan Bukayo Saka yang dirotasi.
Leandro Trossard akan menghuni sisi kiri, sedangkan Victor Gyökeres dipercaya memimpin lini depan seiring absennya Gabriel Martinelli yang mengalami cedera otot ringan. Wonderkid 15 tahun Max Daumann disiapkan di bangku cadangan dan bisa mendapat menit bermain pertamanya. Jurrien Timber menegaskan pentingnya menjaga fokus dan tidak larut dalam euforia setelah Arsenal meraih kemenangan ke-7 beruntun di Premier League. Hasil 1-0 atas Crystal Palace membuat mereka kokoh di puncak klasemen, unggul 4 poin dari Bournemouth dan 6 poin dari Manchester City, sementara Liverpool tertinggal 7 poin. Performa Arsenal musim ini tampak luar biasa. Selain mendominasi Liga, mereka juga mencatat 3 kemenangan beruntun di Liga Champions, termasuk hasil gemilang 4-0 atas Atletico Madrid. Namun, Timber mengingatkan agar tim tetap realistis karena musim masih panjang dan setiap laga berikutnya akan menuntut konsistensi tinggi. Fondasi utama keberhasilan Arsenal sejauh ini adalah pertahanan solid yang baru kebobolan 3 gol dari 13 pertandingan di semua ajang dengan 5 laga terakhir berakhir tanpa kebobolan. Konsistensi ini disebut menjadi kunci menjaga kepercayaan diri dan standar permainan sepanjang musim. Di sisi lain, Mikel Arteta menunggu kabar cedera William Saliba, Declan Rice, dan Ricardo Calafiori jelang laga Carabao Cup melawan Brighton sebelum kembali ke Premier League menghadapi Burnley akhir pekan ini. Arsenal dikabarkan tengah memantau bek muda AC Milan, Davide Bartesaghi, setelah mengirimkan pemandu bakat untuk menyaksikannya saat laga melawan Juventus yang berakhir imbang tanpa gol. Dalam pertandingan itu, Bartesaghi tampil sebagai bek sayap kiri dan menunjukkan performa solid. Pemandu bakat Arsenal juga disebut mengamati penyerang Juventus, Kenan Yildiz, di laga yang sama. Menurut laporan MilanLive.it, The Gunners tengah mengikuti perkembangan Bartesaghi dengan serius. Pemain berusia 19 tahun itu merupakan produk Akademi Milan dan naik ke tim utama pada 2023. Musim ini, ia mendapat menit bermain lebih banyak karena absennya Pervis Estupiñán akibat cedera dengan total 5 penampilan sejauh ini. Penampilannya yang konsisten membuat sejumlah klub besar Eropa mulai melirik, termasuk Arsenal dan Barcelona. Jurnalis Vincenzo Matrone mengatakan bahwa tim asuhan Mikel Arteta sedang mengejarnya meski belum ada langkah resmi yang dilakukan. Milan sendiri berada dalam posisi kuat karena Bartesaghi telah memperpanjang kontraknya hingga 2030. Hal itu memberi Rossoneri keuntungan besar untuk mempertahankan sang pemain atau mempertimbangkan tawaran besar di masa depan. Gabriel Jesus dikabarkan masih menyimpan keinginan untuk kembali membela Palmeiras di masa depan, meski fokus utamanya tetap pada karirnya bersama Arsenal. Penyerang asal Brasil itu tengah memasuki tahap akhir pemulihan cedera lutut parah yang membuatnya absen sejak Januari lalu. Ia menegaskan bahwa masa depannya masih bersama Arsenal dengan kontrak yang berlaku hingga 2027 dan kepercayaan penuh dari klub terhadap proses pemulihannya. Meski demikian, keterikatan emosional dengan Palmeiras tetap kuat. Klub tempatnya tumbuh itu diyakini akan menjadi tujuan utama saat memutuskan pulang ke Brasil suatu hari nanti.
Selama membela Arsenal sejak 2022, Jesus mencatat 26 gol dari 96 pertandingan, meski karirnya kerap terganggu cedera. Pihak Palmeiras juga menunjukkan keterbukaan untuk menyambutnya kembali di masa depan. Sementara itu, Arsenal masih menilai sang pemain sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang mereka di tengah ambisi mempertahankan posisi puncak klasemen Premier League.